Sebagian di antara kita mungkin belum mengenal Nahdlatul Watan, organisasi massa atau ormas Islam pertama yang membangun kantor pusat, pondok pesantren, dan fasilitas pendukung dakwah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui pada Minggu 5 Mei 2024, pengurus besar Nahdlatul Watan atau PBNW melakukan peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Watan di Bulu Minum, Penajam Pasar Utara atau PPU Kalimantan Utara. Ketua Umum PBNW TGKH Lalu Gede Zainuddin Afsani menyebut pihaknya akan membangun ekosistem untuk pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan dakwah di atas lahan seluas 11 hektar. Ekosistem ini meliputi kantor pusat PBNW, Pondok Pesantren NW, yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Hamzan Wadi, Wan Nawawi, Nahdlatul Watan, serta gedung perguruan tinggi NW. Target penyelesaian pembangunan kantor PBNW sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi berkantor di IKN. Jadi kantor PBNW harus sudah bisa ditempati. Tutur Atsani dalam keterangannya dikutip VOI, Senin 13 Mei 2024. Lantas seperti apa profil Nahdlatul Watan? Berikut ulasan lengkapnya. Mengenal Nahdlatul Watan. Menyadur laman Ensiklopedia Sejarah Kemendikbud RI, Nahdlatul Watan merupakan ormas Islam terbesar di Pulau Lombok. Ormas ini memfokuskan gerakannya di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nahdlatul Watan didirikan di Nusa Tenggara Barat pada 1 Mei 1953. Berdirinya organisasi ini diprakarsai oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hingga tahun 1997, NW tercatat sudah membangun 647 lembaga pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sejarah berdirinya Ormas Nahdlatul Watan bermula dari pesantren Al-Mujahidin tahun 1934 di Lombok. Dalam perjalanannya, pesantren ini bertransformasi menjadi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWD dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI. Keduanya merupakan madrasah yang memadukan sistem pendidikan klasikal dan modern. Hingga periode 1952 sampai 1953, NWDI dan NBDI sudah memiliki 66 madrasah yang tersebar di NTB. Kondisi tersebut mendorong berdirinya suatu organisasi yang berfungsi untuk membina dan memelihara seluruh kegiatan sekolah. Untuk itu, dibentuklah Nahdlatul Watan sebagai sebuah organisasi struktural dan resmi. Organisasi Nahdlatul Watan yang bermakna kebangkitan tanah air didirikan dengan tujuan memajukan bangsa Indonesia, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat, agar bisa bangkit dari kekurangan dan keterbelakangan. Lahirnya organisasi ini juga merupakan bentuk respon atas kondisi umat muslim dan situasi politik nasional yang tidak stabil, serta adanya distorsi di berbagai bidang akibat penetrasi Barat melalui kolonialisme dan imperialisme. Nahdlatul Watan bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan tanpa membalut dengan istilah tertentu sebagai penanda identitas mereka. Untuk menanamkan nilai-nilai ke Nahdlatul Watan, organisasi ini punya tradisi membaca hizib, tarekat hizib, wirid, buku wasiat, dan lagu-lagu yang disusun oleh TGH Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Watan tidak terlibat dalam organisasi politik apapun pada fase awal berdirinya. Organisasi ini kental dengan jiwa dan perjuangan kemerdekaan. Meski begitu, dalam perkembangannya, NW tidak bisa dilepaskan dari pengaruh partai politik, sebab beberapa tokohnya terjun dalam partai politik seperti Masyumi dan Parmusi. Posisi Nahdlatul Watan sejajar dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi dari segi praktek ritual keagamaan, organisasi ini lebih dekat dengan NU. Kedekatan ini lantaran pendiri NW sebelumnya adalah kader NU. Orang-orang yang terafiliasi dengan NW termasuk Islam tradisionalis dengan kecenderungan praktik Sunni yang toleran terhadap budaya lokal. Selain berbekal pada sumber hukum Islam seperti Quran dan hadis, jimak dan qiyas, anggotanya juga dibekali buku karangan langsung Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Amjid sebagai panduan hidup berupa buku wasiat dan tarekat hizib Nahdlatul Watan. Kini Nahdlatul Watan dipimpin oleh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, yang merupakan cucu pendiri Ormas NW. Atsani pertama kali terpilih sebagai ketua pada Muktamar 14 NW yang digelar di Hotel Lombok Mataram pada 25 hingga 27 Juni 2019. Setelah 5 tahun memimpin, TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani kembali didapuk sebagai Ketua Umum PBNW dalam Muktamar 15 yang digelar pada 3 hingga 5 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Demikian informasi tentang Nahdlatul Watan, ormas Islam terbesar di Lombok.